TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Iya, pertama puji Tuhan banget ya bisa dapat ruang yang seindah ini ya. Seperti ekspektasi kami ya Pak ya, luar biasa banget. Dan persis kita dapat juga kita buka persis beberapa hari sebelum sidang vonis Sambo itu harapan kami seperti itu supaya nanti juga di dalam kalau kita diwawancara di PN Jakarta Selatan kita akan juga memperkenalkan karena saya tahu banyak sekali masyarakat yang membutuhkan pengacara yang lurus ya yang sungguh-sungguh berpihak kepada hukum dan kebenaran. Dan dengan kantor ini kami berharap kita lebih dekat sama masyarakat ya. Teman-teman juga gampang menemui kita untuk mendapatkan jasa atau bantuan hukum dari Pak Kamarudin dan beserta tim. Baik itu Pak Martin Lukas maupun saya Francisca Eti. Bagaimana Pak Martin, mungkin ada tambahan? Ya. Hari ini kita meresmikan secara kecil-kecilan terhadap dibukanya kantor baru ya. Yaitu Kamarudin Simanjuntak and Partners. Nah, walaupun namanya Kamarudin Simanjuntak, tapi ada partnersnya di belakang. Jadi kami juga di sini bergabung ya, karena memiliki kesamaan visi dan misi. Apa itu? Kami punya tujuan agar hukum itu di Indonesia menjadi panglima, bukan kekuasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami rundu bahwa dalam melakukan pembelaan ataupun advokasi itu dengan nilai-nilai yang sesuai dengan integritas dan juga kejujuran serta juga keberanian. Oleh karena itu tadi seperti disampaikan oleh Bu Francisca, dengan kehadiran kami di sini ini bisa berguna bagi masyarakat baik yang besar maupun yang kecil, karena dalam kami memberikan layanan dan bantuan hukum itu kami tidak pernah mengharuskan harus dibayar. Tidak. Sebagai contoh, dalam kasus Brigadir Joshua, tidak ada kami meminta uang, justru kami yang membantu untuk pembiayaan, lalu kami juga membantu bagaimana caranya supaya ada terbentuk satu aliansi yang fokus untuk memperjuangkan keadilan Joshua. Nah, ini hanya permulaan, ya. Kami percaya bahwa negara itu ataupun hukum itu ya tidak bisa dirubah hanya dengan satu kejadian. Oleh karena itu setiap masyarakat yang memiliki permasalahan hukum jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan datang ke sini. Ya, kami akan berikan bantuan dan juga nasihat hukum yang memang sudah kewajiban kami untuk memberikan itu kepada masyarakat. Dan juga untuk pada partner-partner ataupun calon-calon partner yang lain yang prihatin dan juga peduli dengan penegakan hukum di Indonesia, khususnya di Jakarta, silakan datang. Ayo kita bekerja sama, karena ke depan bukan hanya melakukan tupoksi kami sebagai advokat, kami juga akan memberikan pendidikan hukum juga nanti bagi calon-calon advokat ataupun masyarakat yang ingin mengetahui dan mempelajari hukum itu sendiri, supaya semua masyarakat itu paham hukum ya, gitu. Saya tambahkan dikit, jadi nanti secara formal kita sudah bukaan nih ceritanya, udah opening ceremony. Jadi kemudian untuk faktualnya kita mulai bekerja, diharapkan nanti mulai tanggal 21 ya. Karena minggu depan kita masih fokus ya dengan kasus viral yang sedang kita tangani, memang dalam tanggung jawab juga rekan-rekan di sini ya, untuk tetap seperti masyarakat inginkan, tetap mengawal kasus itu sampai akhir. Nah itu tanggal 13 Februari. Namun demikian silakan catat alamat kami di Jalan Kebon Jeruk Raya 12A atau dulu sering terkenal sebagai Ruko 3 Pilar. Kita siap banget ya, bagi yang nggak punya uang bisa mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, tapi tentu saja kita punya subsidi silang. Bagi yang mereka memang mampu ya, tentu saja harus berbayar ya Pak Martin ya, supaya kita bisa lebih leluasa ini nolong-nolong orang-orang yang tidak mampu seperti itu. Itu sebabnya nanti ketika masuk juga kita akan ada seleksi ya, seleksi-seleksi tertentu yang untuk kita memutuskan apakah yang mana yang harus kita bantu, mana yang harus ikut membantu atau mensubsidi rekan-rekan kita. Demikian dari Kebon Jeruk Raya 12A, kantor Kamarudin Simanjuntak and Peter. Salam dari kita berdua.
Iya, mungkin kalau masalah itu ya, karena kita sudah di penghujung ya. Saya rasa semua kita sudah mengerti, bisa akses di semua YouTube. Pak Martin juga sering diundang sebagai pembicara di Metro TV, di TV One. Saya rasa kalau kita ulang mubazir ya. Mari kita ikuti saja, nanti finalnya tanggal 13 Februari kami full tim akan hadir ya Bapak ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena kalau kita berulang kali mungkin agak gimana ya orang dengarnya itu. Tapi percayalah bahwa kita sudah berjuang dari tim Kamarudin Simanjuntak and Partner sudah betul-betul memperjuangkan juga membiayai. Kita percaya Allah juga akan memberikan vonis yang seadil-adilnya ya kita. Tambah sedikit. Iya. Jadi gini, pada intinya kasus ini kan kasus yang tadinya tidak ingin diketahui oleh publik, Iya. mau dibenamkan. Nah, tapi atas seizin Tuhan itu sendiri ya, Tuhan bekerja melalui tangan-tangan orang percaya, yaitu keluarga korban dan juga kami sebagai kuasanya. Akhirnya kami bisa membongkar semua ini. Untuk membuka kotak Pandora. Yang awalnya dia bilang ada skenario tembak menembak, kita patahkan, ada pemerkosaan, tidak ada juga. Nah, intinya begini, setiap orang jahat itu pantas dan wajib dihukum. Nah, tapi terhadap orang jahat ataupun yang tadinya jahat lalu bertobat, itu juga layak untuk diberikan keringanan ataupun diampuni. Nah, semua itu adalah tugas dan tanggung jawab hakim pada bagian akhir. Nah, karena dalam beberapa adagium mengatakan juga bahwa dalam sistem peradilan hukum kita ini, hakim adalah wakil Tuhan. Nah, itu memang wajib diamini untuk para pencinta dan juga penegak hukum. Oleh karena itu, prosesnya sudah kita lalui, seluruh bukti-bukti dan juga pembuktian sudah dilakukan oleh jaksa. Para penasihat hukum dan juga terdakwa juga sudah diberikan kesempatan secara fair trial untuk membela dirinya. Kita lihat nanti saja di tanggal 13, di tanggal 14 dan tanggal 15. Mudah-mudahan hakim bisa memberikan dan juga membuat suatu keputusan yang merujuk kepada hasil pembuktian yang ada, rasa keadilan bagi keluarga korban dan juga masyarakat, serta yang terakhir adalah kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Demikian, terima kasih. Juga mungkin saya nambahin sedikit ya, kita minta doanya bagi masyarakat seluruh Indonesia yang mengikuti dari dulu ya emak-emak maupun bapak-bapak, adik-adik sekalian ya, supaya benar-benar nanti vonis itu mencerminkan rasa keadilan. Karena untuk kasus yang sehebat ini ya, kalau tidak ada rasa keadilan yang betul-betul nanti diwujudkan dalam vonis itu, tentu saja membuat kita nanti gamang ya, membuat kita masih bertanya-tanya apakah masih ada keadilan di Indonesia ini. Jadi support doanya buat kita ya, tim pengacara ya, Kamarudin Simanjuntak and Partners, dan juga bagi keluarga ya Brigadir Joshua. Terima kasih sekali. Ya, seperti Pak Martin tadi sudah jelaskan bahwa kita percaya bahwa hakim itu wakil Tuhan ya. Jadi kita tidak bisa mengintervensi vonis dari hakim itu. Kalau seandainya di bawah tuntutan jaksa, which is secara umum ya peradilan di Indonesia biasanya memang kurang dari tuntutan jaksa atau mungkin sama bahkan bisa lebih sekalipun jarang. Kita serahkan kepada Tuhan, kita percaya itu yang terbaik. Dan selain itu masih ada upaya-upaya hukum yang lain. Tentu saja JPU juga bisa mengajukan banding ya kan atas putusan yang seandainya dinilai tidak sesuai dengan kemanfaatan dan juga rasa keadilan masyarakat. Sekali lagi kita harus berdoa itu ya. Karena kita sudah maksimal ya. Pak Martin ini coba Nanti Pak mungkin Martin. gini, Ya. kalau memang putusan itu di bawah tuntutan, ya tetap kita menghargai apa yang diputuskan oleh hakim. Karena ada asas hukum juga ya yang mengatakan bahwa putusan hakim itu haruslah dianggap benar dan wajib dijalani ya. Res judicata pro veritate habeteur. Nah, namun bukan berarti kita menghargai, kita tidak bisa memiliki upaya lain gitu ya. Nah, dalam hal ini kan dalam sistem peradilan pidana korban yang melapor ketika berkasnya sudah siap untuk dipersidangkan dan selesai diputus, itu kan haknya ataupun kewenangannya diwakili oleh negara melalui kejaksaan. Nah, tadi pertanyaannya tepat. Kalau misalkan tuntutannya tidak sesuai dengan vonis, apa yang akan dilakukan? Sesuai dengan tuntutan. Vonis tidak sesuai dengan tuntutan, maka kami selaku kuasa hukum dari korban akan mengajukan surat tertulis ya secara formil agar jaksa melakukan upaya banding. Nah, sampai di situ saja. Sisanya kita serahkan kepada proses hukum yang berlanjut, ya, yang berproses. Nanti kita lihat apakah dibanding akan dikuatkan lagi atau dinaikkan sesuai dengan tuntutan jaksa. Saya pikir hanya itu saja, karena ya
kita ini kan masyarakat yang beradab. Ketika kita sudah beradab dan civilized gitu ya, makanya cara-cara yang kita lakukan tuh harus juga cara-cara yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian, terima kasih.